Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Komarudin dari Kampus Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Di sini saya akan membahas sedikit tentang taksonomi Bloom. Ini merupakan tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI, dosen pembimbing Dr. Ikhwanul Muttaqin MPDI. Langsung saja, taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu teksis yang berarti pengaturan, dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi atau pengelompokan. Singkatnya, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang dikelompokkan atau digolongkan dalam sistematika. Konsep taksonomi Bloom ini dikenalkan oleh Benjamin S. Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan bersama kawan-kawannya pada tahun 1956. Taksonomi ini mengklasifikasikan tujuan pendidikan menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama yaitu ranah kognitif, yang kedua yaitu ranah efektif, dan yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Secara konvensional, ketiga ranah atau domain ini telah lama dikenal dengan aspek cipta, rasa, dan karsa. Selain itu juga taksonomi Bloom dikenal dengan istilah penalaran, penghayatan, dan pengamalan. Taksonomi Bloom diklasifikasikan menjadi 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang kedua yaitu ranah efektif, dan yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Ranah kognitif ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan penalaran. Bloom membagi ranah kognitif menjadi 6. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua yaitu pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam evaluasi. Pengetahuan pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah diajarkan, seperti pengetahuan tentang istilah, urutan, klasifikasi, kategori, dan lain-lain. Tingkatan ini merupakan tingkatan terendah, namun menjadi persyaratan bagi tingkatan selanjutnya. Yang selanjutnya itu pemahaman. Pemahaman pada jenjang ini diartikan sebagai kemampuan yang memahami materi tertentu yang dipelajari. Dalam jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. Yang selanjutnya itu penerapan. Penerapan diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata. Pada jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu analisis. Analisis diartikan sebagai kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Di jenjang ini, peserta didik diminta menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi dan membedakan pendapat dan fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. Yang selanjutnya itu sintesis. Sintesis diartikan sebagai kemampuan memproduksi dan mengombinasikan elemen-elemen yang membentuk sebuah struktur yang unik. Di jenjang ini, peserta didik dituntut untuk menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Dalam jenjang ini, peserta didik mengevaluasi informasi tersebut di dalamnya melakukan pembuatan keputusan dan kebijakan.
Ranah efektif. Ranah efektif itu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Ranah ini berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan sebagainya. Ranah efektif ini terdiri dari 5 ranah yang berkaitan dengan respon emosional terhadap tugas. Pembagian ranah efektif ini disusun oleh Bloom bersama dengan David Cotswold sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerimaan. Seseorang yang sadar terhadap rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu, misalnya penjelasan yang diberikan guru, kesediaan untuk menyadari adanya fenomena di lingkungan yang dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya, dan menguraikannya dan mengarahkannya, termasuk juga kemampuan mengutip tentang adanya perbedaan. Yang selanjutnya itu partisipasi. Tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan, misalnya patuh pada suatu aturan dan ikut serta dalam kegiatan. Hal ini termasuk sudah memberikan suatu reaksi terhadap rangsangan yang disajikan, meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dengan memberikan tanggapan. Yang selanjutnya itu penilaian atau penentuan sikap. Kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Kemampuan ini dibentuk dengan suatu sikap menerima, mengabaikan, atau menolak. Misalnya mampu menerima pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu organisasi. Kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan, misalnya menempatkan suatu pada skala nilai dan dijadikan pedoman dalam bertindak secara bertanggung jawab. Selanjutnya, pembentukan pola hidup. Kemampuan menghayati nilai kehidupan sehingga menjadi milik pribadi, menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupan sendiri. Kemampuan ini dinyatakan dalam pengaturan hidup di berbagai bidang, seperti mencurahkan waktu secukupnya pada pekerjaan. Artinya memiliki sistem nilai yang mampu mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi ciri khas gaya hidupnya. Ranah psikomotor. Kebanyakan orang menghubungkan ranah psikomotor ini berupa aktivitas motorik dengan pendidikan fisik dan atletik. Padahal kegiatan menulis dengan tangan dan pengolahan kata juga membutuhkan gerakan. Ranah psikomotor ini berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani. Rincian dalam ranah psikomotor ini tidak dibuat oleh Bloom, tetapi oleh ahli lain, namun tetap berdasarkan ranah yang dibuat oleh Bloom. Antara lain, yang pertama yaitu persepsi. Kegiatan untuk menggunakan isyarat sensoris dalam memandu aktivitas motorik, misalnya dalam pemilihan warna menggunakan alat indera mata sebagai rangsangan untuk menyeleksi isyarat terjemahan. Yang kedua yaitu kesiapan. Kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam memulai sesuatu gerakan, kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan suatu gerakan, misalnya posisi setar dalam sebuah lomba renang. Itu contohnya. Yang ketiga itu gerakan terbimbing. Kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dengan contoh yang diberikan. Tahap awal dalam mempelajari suatu keterampilan termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan coba-coba, misalnya membuat segitiga di atas pola. Yang keempat yaitu gerakan yang kompleks. Kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat, dan efisien, misalnya bongkar pasang peralatan dengan tepat. Yang kelima yaitu penyesuaian pola gerakan. Kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyelesaikan pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. Keterampilan
yang sudah berkembang sehingga bisa disesuaikan dengan berbagai situasi dan kondisi, misalnya keterampilan bergulat dengan baik. Yang keenam itu kreativitas, kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar prakarsa atau inisiatif sendiri, misalnya kemampuan membuat kreasi di tari yang baru. Tujuan taksonomi Bloom yaitu taksonomi Bloom ini merujuk pada sesuatu yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Sebagaimana pendapat Bloom bahwa tujuan pendidikan harus mampu mencapai ranah yang ketiga yang telah disebutkan yang tadi yang di awal. Yang pertama itu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor. Adapun tujuan merumuskan taksonomi Bloom antara lain dapat membantu mengukur tujuan yang dicapai sebagai acuan untuk mengelompokkan kompetensi yang dituju. Selanjutnya digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional sebagai pemetaan konsep dalam materi pembelajaran, sebagai acuan menentukan level kognitif suatu materi pembelajaran, dapat menjadi parameter pencapaian hasil belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa taksonomi Bloom telah mempengaruhi pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kurikulum serta desain pembelajaran. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan juga apabila ada kritik dan saran, mohon ditulis di kolom komentar. Cukup sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.